warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Fadila dari kelas pendidikan Biologi angkatan 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang teori sistem respirasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan hasil dari teori tersebut. Adapun praktikum pada unit respirasi ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, oksigen dibutuhkan dalam tubuh, kegiatan kedua, pernapasan menghasilkan karbon dioksida, kegiatan ketiga, pernapasan menghasilkan hidrogen, kegiatan keempat, oksidasi jaringan, dan kegiatan terakhir atau kelima, permeabilitas paru-paru terhadap gas. Kegiatan 1. Oksigen dibutuhkan dalam pernapasan. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk membuktikan bahwa organisme membutuhkan oksigen dalam respirasinya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada serangga. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, alat yang pertama, respirometer sederhana, yang kedua, siring, yang ketiga, sendok, yang keempat, stopwatch. Dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama, kapas, yang kedua, kristal KOH, yang ketiga, larutan eosin, yang keempat, vaselin, yang kelima, tisu, dan yang terakhir sebagai hewan uji yaitu kecoa yang berukuran besar dan kecoa yang berukuran kecil. Nah, adapun prosedur kerjanya. Yang pertama, menyiapkan kecoa yang berukuran besar. Yang kedua, memasukkan 3 butir kristal KOH ke dalam tabung respirometer dengan cara membungkusnya dengan kapas. Dibungkus menggunakan kapas agar tidak terjadi sentuhan langsung antara hewan uji dan kristal KOH. Adapun fungsi dari kristal KOH yaitu untuk mengikat karbon dioksida sehingga terjadi pergerakan larutan eosin pada pipa respirometer. Langkah ketiga, masukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer. Kemudian menutupnya dengan pipa berskala. Bagian pertemuan antara tabung dan tutup berskala diolesi menggunakan vaselin. Tujuan diolesi menggunakan vaselin agar udara yang berada di dalam tabung tidak keluar. Kemudian, meletakkan respirometer pada tempat yang rata. Masukkan larutan eosin ke dalam ujung pipa kapiler respirometer hingga kedudukan 0 mm dengan menggunakan sirih. Amati pergerakan larutan eosin dalam pipa respirometer sederhana. Untuk setiap satuan waktu 1 menit selama 5 menit. Selanjutnya, catat hasil pengamatan setelah 1 menit tersebut hingga waktu menunjukkan 5 menit. Terakhir, melakukan hal yang sama pada kecoa kecil dengan membersihkan
respirometer sederhana yang telah digunakan dan melakukan percobaan yang sama dengan urutan kerja yang sama dengan percobaan pertama menggunakan hewan yang sama tetapi ukuran berat yang berbeda. Kesimpulan dari percobaan kegiatan 1 yaitu proses pernapasan membutuhkan oksigen. Hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa KOH dapat membantu mempercepat proses pernapasan pada kecoa dan terdapat hubungan antara berat, ukuran atau besar serangga dengan kecepatan pernapasannya. Adapun data yang diperoleh dalam percobaan ini pada kecoa besar menit pertama dengan skala 1,8, menit kedua dengan skala 3,5, menit ketiga dengan skala 5,1, menit keempat dengan skala 6,4 dan menit kelima dengan skala 7,3. Sedangkan pada kecoa kecil menit pertama skala 0,9, menit kedua skala 2, menit ketiga skala 2,8, menit keempat skala 3,4 dan pada menit kelima skala 4,2. Sehingga semakin berat atau besar tubuh kecoa, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan, sehingga semakin cepat pernapasannya. Sedangkan semakin ringan tubuh kecoa, maka semakin sedikit oksigen yang dibutuhkan, sehingga semakin lambat pernapasannya. Aktivitas dari kecoa itu sendiri juga dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen. Kegiatan 2, pernapasan menghasilkan karbon dioksida. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses pernapasan atau respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, rak tabung reaksi beserta 2 tabung reaksi. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, saringan. Yang keempat, corong. Yang kelima, pipet tetes. Yang keenam, sedotan plastik. Dan botol aqua 1500 ml. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, kapur. Yang kedua, air suling 1000 ml. Dan yang terakhir, label. Cara membuat larutan air kapur jenuh. Pertama, siapkan air suling sebanyak 1000 ml. Kapur secukupnya. Masukkan air suling ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan kapur. Aduk hingga larutan air menjadi jenuh. Dan biarkan selama 1 malam. Larutan kapur yang telah didiamkan selama 1 malam disaring masuk ke dalam botol aqua. Selanjutnya, isilah masing-masing tabung reaksi dengan 2 ml larutan air kapur menggunakan pipet tetes. Kemudian, masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah diberi label A dan B.
Tiuplah larutan air kapur jenuh selama 5 menit menggunakan sedotan pada tabung reaksi berlabel A. Adapun kesimpulan dalam praktikum kegiatan 2 ini, yaitu apabila air kapur ditambahkan karbon dioksida, maka zat kapur yang terkandung di dalam air akan mengikat karbon dioksida sehingga terjadi perubahan warna pada air. Gas karbon dioksida inilah yang bereaksi dengan larutan kapur sehingga larutan kapur keruh dan menimbulkan endapan. Kegiatan 3, pernapasan menghasilkan hidrogen. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa dalam proses pernapasan atau respirasi dihasilkan hidrogen. Alat yang dibutuhkan yaitu cermin. Prosedur kerja, siapkan cermin dalam keadaan bersih. Kemudian, hembuskan nafas di depan permukaan cermin selama beberapa saat. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum kegiatan 3 ini, yaitu setelah nafas dihembuskan, kaca terlihat berembun. Itu membuktikan bahwa udara yang dikeluarkan dari paru-paru mengandung uap air atau hidrogen. Praktikum kegiatan 4, oksidasi jaringan. Tujuan praktikum untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung proses oksidasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: alat siring 1 buah, alat diseksi 1 set, stopwatch 1 buah, dan bahannya metilen blue 2-3 ml, NaCl 0,7% 2 ml, dan katak sawah 1 ekor. Nah, prosedur kerjanya yang pertama, suntikan 2-3 ml metilen blue 1:1000 dalam larutan garam isoton atau 0,7% NaCl ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Dengan adanya oksidasi yang cepat, metilen blue menjadi tidak berwarna. Kedua, setelah 30 menit, bunuhlah katak tersebut dan segeralah periksa jaringan dan organ darah, otot, pankreas, hati, jantung, limfa, dan ginjal. Apabila jaringan telah mati, maka warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada praktikum kegiatan 4 ini bahwa oksidasi merupakan interaksi kontak langsung di antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda, dari benda mati hingga jaringan hidup seperti hewan. Oksidasi terjadi ketika kontak antara unsur radikal bebas dan udara seperti oksigen dan air, atau oksidasi merupakan proses peristiwa kehilangan elektron atau kehilangan oksigen yang terjadi pada saat respirasi berlangsung. Tabel hasil uji oksidasi jaringan yang telah disuntikan metilen blue. Organ sebelum dan setelah disuntikan dan didiamkan selama 20 menit. Jantung katak berwarna merah pucat dan otot berwarna merah pucat, saraf berwarna putih, paru-paru berwarna merah muda, ginjal berwarna putih, dan hati berwarna merah hati. Pada katak perlakuan, semua jaringan-jaringannya mengalami perubahan warna menjadi biru, kekuningan, dan kehitaman. Perubahan warna terjadi karena tekanan oksigen dalam darah menurun, sehingga ikatan Hb oksigen terurai. Selain itu, pada kantung limfa memiliki afinitas lebih tinggi sehingga oksigen diikat oleh hemoglobin, lalu oksigen masuk ke sepanjang pembuluh darah.
Penginjeksian campuran metilen blue dan larutan garam fisiologis atau NaCl 0,7% dengan perbandingan 1:1000 ke dalam sakus limpatikus dorsalis katak agar segera menyebar ke seluruh tubuh. Pencampuran antara metilen blue dengan NaCl adalah karena NaCl berada dalam tubuh katak, yaitu pada plasma darah, sehingga metilen blue dapat larut dalam cairan tubuh katak. Penggunaan metilen blue adalah untuk menjadi indikator terjadinya oksidasi jaringan dalam tubuh katak. Injeksi dilakukan di bagian sakus limpatikus bagian dorsalis karena di bagian tersebut sakus limpatikus katak memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bagian yang lain, sehingga memudahkan untuk menginjeksikan metilen blue untuk masuk ke dalam jaringan tubuh katak. Praktikum kegiatan 5, permeabilitas paru-paru terhadap gas. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui permeabilitas paru-paru terhadap gas. Alat dan bahan yang dibutuhkan: alat, benang pengikat secukupnya, alat diseksi 1 set, pemberat 1 buah, tabung reaksi 1 buah, dan bahan yang dibutuhkan: larutan kanji 5%, 1% dan 0,5% masing-masing 1 mili. Yang kedua, larutan iodin lugol sebanyak 2 mili. Dan yang terakhir, aquades sebanyak 2 mili. Nah, prosedur kerja pada kegiatan 5 ini, yang pertama, ikatlah paru-paru katak di daerah bronkus setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, potonglah paru-paru yang diikat tadi dan letakkan pada pemberat. Kemudian tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir, perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru. Kesimpulan dari percobaan praktikum kegiatan 5. Dari reaksi tersebut membuktikan bahwa kanji jika dilarutkan dengan air akan membentuk karbon dioksida dan endapan. Paru-paru ketika dimasukkan ke dalam air kanji akan terjadi proses difusi karbon dioksida melalui membran alveolus ke dalam paru-paru. Tekanan karbon dioksida pada larutan lugol lebih besar dibandingkan dengan tekanan karbon dioksida di dalam alveolus, sehingga karbon dioksida berdifusi dari dalam larutan lugol ke dalam alveoli dan menyebabkan paru-paru mengembang kembali dan warna air kanji menjadi jernih. Paru-paru katak menjadi berwarna merah pucat karena adanya akumulasi karbon dioksida ke dalam paru-paru. Oksigen dan karbon dioksida merupakan molekul yang tidak bermuatan atau nonpolar yang sangat mudah larut dalam lemak dan cepat menembus membran. Demikianlah video proses pembelajaran dan praktikum mengenai materi sistem respirasi pada hewan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.